Bahagia. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia MSI/MH. Kami jemput, kami silakan. Waalaikumsalam bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota, yang terhormat Ibu Ketua PKK Kota Dumai, yang terhormat Bapak Ibu dari Forkompinda, atau di sini ada Polres dan dari jajaran TNI dan DIM, yang terhormat Bapak Ibu dari OPD dari Provinsi, Dinas BMD Kota Dumai, yang terhormat juga yang terhormat Bapak Lurah Laksamana ya, Kota Lurah Laksamana, dan juga jajaran terkait dengan LKD, tokoh masyarakat, tokoh agama yang dari Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau. Ada Pak, baru semalam nih. Izin Pak, Dumai kota penuh ceria, terhampar indah di tepi Selat Malaka. Bagaimana tidak bahagia disambut Pak Wali Kota bersama masyarakatnya. Satu lagi Pak. Kota Dumai terkenal dengan minyak bumi yang melimpah. Ekonomi berkembang, perdagangannya ramai. Kelurahan Laksamana menyambut meriah. Tim Kemendagri siap menilai. Ini semalaman Pak. Ya, hadirin sekalian yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, ridhonya kita dapat hadir di kegiatan klarifikasi lapangan dalam rangka pemenangan lomba desa dan kelurahan. Pertama-tama saya ucapkan selamat dan apresiasinya kepada Kelurahan Laksamana yang telah lolos di tahapan penilaian administrasi dan dilanjutkan ke tahap klarifikasi lapangan di tahun 2023 ini. Artinya bahwa pada tahun ini Kelurahan Laksamana menjadi yang terbaik di antara 271 kelurahan di Provinsi Riau. Selain itu, pada saat ini Kelurahan Laksamana juga telah masuk ke 5 nominasi terbaik untuk lomba desa kelurahan tingkat regional, khususnya regional 1 tahun 2023. Untuk regional 1 ini wilayah Sumatera Bapak, yang dimana Kelurahan Laksamana juga berhasil menjadi salah satu yang terbaik di 2373 kelurahan yang ada di wilayah Sumatera. Semua ini berkat kerja keras pemerintah dari khususnya Kota Dumai dan juga Bapak Lurah dan juga Bapak Camat dan pemerintah kota, provinsi, masyarakat serta pihak-pihak lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa lomba desa dan kelurahan adalah salah satu bentuk evaluasi dan penilaian perkembangan desa dan kelurahan. Untuk penyelenggaraan lomba tahun 2023 ini dilaksanakan dengan penekanan di 3 bidang: pemerintahan, kewilayahan, dan pemasyarakatan. Nah, kita lihat nanti terkait dengan dokumen-dokumennya. Izin juga kami pada saat ini melakukan klarifikasi lapangan dengan anggota yang terlibat. Saya Pak Tiar Cahya Kusuma selaku koordinator, dibantu oleh Pak Dr. Malikus. Dia dari akademisi Pak, izin Bu Gracia Andika dari BKSDN Pak. Jadi kita banyak, tidak hanya dari Pemdes tapi dari beberapa pihak. Terus Bu Nur Hasanah dan Mas Randi. Nah, berkaitan dengan informasi bahwa penilaian klarifikasi lapangan wilayah 1 khusus di Sumatera tahun 2023, bahwa Sumatera ini terdiri dari 9 provinsi Pak yang mengikuti lomba desa dan kelurahan. Namun di tahun 2023 ada yang tidak mengusulkan terkait dengan pelaksanaan lomba desa dan kelurahan.
yang menjadi pesaing nih, pesaing dari Kelurahan Laksamana dari yang lolos 5, yaitu Kelurahan Balai Jaring di Provinsi Sumatera Barat, dia di Kota Payakumbuh. Terus Kelurahan Sungai Liat ada di Bangka Belitung. Terus ada Kelurahan Ogan Baru di Provinsi Sumatera Selatan. Terus Kelurahan Yosorejo ada di Kota Metro. Berkaitan dengan nantinya pelaksanaan penilaian secara teknis itu kan dibagi menjadi 3 bidang pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Nah di sini tidak hanya dokumen itu berasal dari kelurahan saja, misalnya DIPA APBD Kota Dumai itu kan kita harus punya data tersebut. Terus juga terkait dengan produk-produk hukum lainnya yang ada di Kota Dumai, apakah misalnya seperti batas, nah itu kan perbuk atau perwakotnya itu sudah ada, atau sampai dengan tingkat RT gitu batasnya. Terus juga terkait dengan penggunaan sistem informasi, terus berkaitan dengan SOP dan SPM, nah ini yang terkait dengan bidang pemerintahan. Terus juga terkait dengan bidang wilayahan, misalnya tadi data dukung investasi berdasarkan misalnya online single submission atau OSS yang ada di kelurahan ini, berapa jumlah investasi yang masuk di kelurahan ini. Terus juga produk-produk unggulan tadi ada istilahnya, dan juga tadi ada kampung narkoba ya Pak ya. Nah kalau di Solo itu ada kawasan tanpa rokok Pak, jadi itu ditetapkan oleh Perwakot, Peraturan Wali Kota itu kawasan tanpa rokok. Jadi ada suatu kelurahan di Kota Solo itu, dia masyarakatnya misalnya penjual rokok tidak boleh anak-anak yang membeli rokok tersebut, misalnya seperti itu. Jadi masyarakatnya ya tidak diajarkan tidak boleh anak-anak untuk membeli rokoknya, misalnya seperti itu. Nah itu juga menjadi masukan untuk studi banding nanti mungkin Ibu Dinas PMD nih, Dinas Sosial dan PMD di sini. Terus juga prestasi 2 tahun terakhir untuk kelurahan apa saja yang berbentuk diinformasikan ke kami. Terus juga kerjasama yang dilakukan oleh Bapak, tidak hanya di kerjasama di kelurahan, mungkin ada kerjasama di kecamatan atau di kota. Terus terkait dengan tadi e-government-nya, SIPD misalnya, atau sistem keuangan yang sudah terintegrasi dari kelurahan sampai dengan kota Dumai. Di bidang kemasyarakatan terkait pelaksanaan musyawarah musrembang tingkat muskel, musyawarah di kelurahan, bagaimana terkait dengan dokumentasinya atau undang-undangannya, itu sudah melibatkan beberapa pihak, tokoh agama misalnya, tokoh masyarakat dan lain-lainnya. Terus terkait dengan anggaran PKK, apakah tersedia langsung di DIPA di kelurahan atau di tingkat kecamatan, itu juga kami perlu informasi. Terus terkait tadi ada kondisi kesehatan di masyarakat seperti angka stunting yang tadi kata Pak Wali Kota masih ada ya Pak ya, dan juga angka kemiskinan ekstrim ya Pak ya. Ya terkait dengan desil 1, desil 2 itu kan tidak ada adanya di Dukcapil ya Pak ya, untuk desil 1, desil 2. Tadi ada program pengentasan kemiskinan, mungkin ada Pak Wali terkait dengan bantuan misalnya susu, air minum susu itu di berapa hari melakukan seperti itu, misalnya ada kota-kota lainnya untuk pengentasan kemiskinan, bantuan-bantuan seperti itu. Terus juga program pelestarian adat dan budayaannya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan dalam hal pertemuan teknisnya nantinya. Pelaksanaan penilaian klarifikasi lomba desa dan kelurahan tahun 2023. Mudah-mudahan acara ini tidak mengganggu aktivitas perangkat dari kelurahan untuk melayani masyarakat. Jangan sampai mengganggu lah Pak, intinya ya Pak ya. Kami cuma hanya memberikan informasi. Nah mungkin teknisnya apakah kita bagi per 3 bidang itu terserah Bapak atau bagaimana nanti terkait dengan teknis di kelurahannya. Mungkin itu dari saya Bapak, izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak untuk tetap berada di depan karena kita akan lanjutkan dengan penyerahan piala lomba kelurahan
tahun 2022. Kepada selanjutnya kami mohon berkenan untuk foto bersama. Bapak. Sekali lagi apa boleh semangatnya sekali lagi 1 2 3. Oke. Terima kasih kepada Camat dan Lurah Bapak Wali Kota Dumai untuk kembali ke tempat duduk semula.